Oke, halo, halo, halo. Selamat datang kembali di program Petrikor, program di mana kita menyelam dalam makna kata, ya. Petrikor 18, ini Petrikor yang pertama untuk tahun 2026 ya. Masih suka lupa ya kalau udah ganti tahun. Selamat tahun baru ya. Dan karena ini tahun baru, kita ngobrolin tentang penanda waktu ya. Aku masih punya hutang statistika inferensial ongoing, masih ku kerjain yang bagian keduanya, tapi disela sama yang lebih ringan dulu ya, kayak kita kembali ke format biasanya, 5 kata yang sederhana gitu ya, kita cari asal muasalnya, maknanya, um, dan siapa tahu kita menemukan sesuatu di balik itu ya. Oke. Untuk kali ini kita akan ngulik etimologinya kata-kata yang terkait dengan penanda waktu ya, mumpung tahun baru ya. Ada tahun, bulan, hari, minggu versus pasar. Kenapa hari sama minggunya tak balik nanti tak jelasin. Dan yang terakhir adalah jam ya. Oke, langsung saja tahun. Tahun itu Proto-Austronesia ya. Jadi em, bahkan tersebar sampai Hawaii. Tapi di Hawaii agak berubah katanya, ini nggak ada em, insetnya. Tapi di Hawaii tahun itu atau musim itu kau pakai K. Kalau Maori masih pakai tahu ya, tahu. Tahun Iban aku nggak tahu bacanya gimana. Ini tanda tanya di sini. Tahu Bonerate. Jadi di kepulauan di selatan Sulawesi ya. Jadi sebaran kata tahun seperti itu. Belum well, belum apa ya? Mungkin mungkin kalau kalau aslinya dulu kan belum ada nama bulan ya mestinya ya. Cuman mereka tahu bahwa musim itu berulang. Ya, karena apa? Ya teramati kan ya, musim panas, musim apa hujan gitu. Terus ya matahari juga bergerak dari utara ke selatan, ya timur ke barat setiap harinya, utara ke selatan setiap tahunnya. Jadi fenomena alam itu sangat teramati, wajar kalau Proto-Austronesian 6.000 tahun yang lalu, 7.000 tahun yang lalu sudah punya kosakata untuk itu, karena itu fenomena alam yang terobservasi dengan jelas ya. Jadi ini tahun, nah, tahun itu kata asli Proto-Austronesia, sebarannya seperti itu. Bulan juga sama, cuman mungkin makna bulan itu macam-macam ya. Jadi apa namanya, dari mulai bendanya, jadi bulan di langit, benda bulan ya, bulan di langit. Kalau malam ada benda eh, yang cukup besar, benda langit yang cukup besar teramati, of course ada kosakata untuk itu. Dan mereka juga mengamati bahwa ini, apalagi dulu belum ada lampu, belum ada gadget, gadget yang apa namanya mengalihkan perhatian kita dari langit malam yang indah whatever ya. Jadi kalau dulu kan mungkin masih gelap, kalau di langit ada bulan itu ya otomatis teramati ya. Bulannya kita mengamati, kalau kalau bulan baru itu eh, sabit gitu ya. Terus nanti kalau apa, semakin lama bulannya muncul semakin malam. Terus nanti kalau bulannya mau habis ya terbitnya hampir bareng sama matahari dan sebagainya. Itu pasti teramati kalau di kondisi yang apa istilahnya tidak modern seperti ini ya. Langitnya gelap, cerah, pas cerah misalnya ya. Jadi itu bulan. Sehingga eh, frekuensi munculnya benda langit itu juga disebut bulan juga. Dan kebetulan ada siklus lain, siklus menstruasi juga bulanan. Jadi bulan itu em, ya sebuah kata yang innate
orang Proto-Austronesian punya karena berdasarkan hal-hal yang terobservasi. Walaupun mungkin dari sebarannya em, ada variasi suara ya. Misalnya kalau di Indonesia bulan, di Dayak gitu bulan juga. Mulai ke timur ke Saparua di Maluku jadi Fulan pakai F, pakai PH Fulan aku nggak tahu pronunciasinya gimana. Sampai Maori jadi Pura ya. Jadi dari B ke P eh, L-nya jadi R di Maori. Jadi beda. Di Filipina Utara juga beda lagi. Ini nggak ada insetnya tapi eh, mereka juga punya variasi. Aku nggak begitu paham ya. Di Filipina Utara tapi akarnya sama. Jadi akar Proto-Austronesia untuk bulan itu ya anything that observe easily biasanya di alam semesta apalagi di alam ya, alam natural world itu Proto-Austronesia kemungkinan besar punya kata untuk itu dan retained sampai sekarang dipakai di bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya hari pernah aku bahas waktu kita ngomongin tentang apa ya lupa cuaca atau something like that ya. Jadi hari itu hari ini kenapa sebarannya jadi lebih sedikit ya? Jadi hari di Malayu hari di Kei Kepulauan Kei di dekat Papua Wari sebarannya lebih sedikit karena untuk kata hari di Proto-Austronesia itu eh, mereka punya kata lain ya, kalijau. Jadi ada kata lain yang dipakai untuk eh, merepresentasikan hari dan hari di sini bukan 24 jam ya. Kalau wari itu daylight basically ketika langitnya terang ya. Matahari terbit sampai matahari terbenam itu hari dalam konsepsinya proto Austronesia ya. Jadi adanya matahari ya atau proses kering di bawah sinar matahari itu juga disebut wari. Asalnya dari situ. Nah, kita punya tahun bulan hari itu asli Proto-Austronesian, tapi ketika diantaranya ada diantara kalau kita bagi bulan kan nggak langsung ke hari ya. Bulan ada 30 sampai 31 hari. Eh, kalau pakai lunar ya 28, 29, 30 gitu ya. 29, 29, 30. Em, tapi di eh, dari bulan ke hari itu kita yang orang modern punya satuan minggu. Nah, minggu ini eh, itu penanda waktu yang cukup baru. Kalau aslinya yang minggu yang 7 hari kita pernah bahas juga tentang nama-nama hari dalam seminggu dalam kalender itu ya di Patrick Korea yang sebelumnya. Nanti kalau mau lihat lagi di deskripsi aku kasih linknya. Minggu dari Domingo, dari hari Tuhan ya, Portugis. Cuman pasar itu tidak harus 7 hari. Jadi kalau minggu kan setiap 7 hari gitu. Dibagi satu bulan 7 hari itu satu minggu gitu ya. Jadi sebulan kadang-kadang ada 4 minggu, ada 5 minggu. Nah tergantung pas itunya ya. Tapi ya 4 minggu lebih sedikit. Nah, uh, kalau di Jawa ada pasaran ya, hari pasar apa yang 5 hari itu sebenarnya lebih dulu daripada konsepsi itu lebih dulu datang daripada konsepsi pembagian waktu yang 7 harian ya. Eh, Sistem pasar ini berlaku karena aktivitas ekonomi jelas ya. Dan asal katanya itu ternyata Persia. Nah ini yang saya pribadi melihatnya ya sejak 18 episode lalu saya belajar oke bahasa Indonesia itu dari Proto-Austronesia. Lalu punya serapan dari eh, mana kebudayaan India datang duluan ya Sanskrit gitu. Tapi yang saya kelewatan waktu itu bahwa
selain orang India yang kesini berdagang juga orang Persia ya. Dan ada Arab juga membawa kebudayaan Islam ya. Itu ada bahasa Arab kita serap banyak. Nah, Persia ternyata punya jejak sejarahnya itu tercerminkan dalam beberapa kata. Salah satunya ini pasar, hari pasar. Pasaran dalam Jawa itu 5 hari kan ya. Jadi apa? Legi paing pon wage kliwon ya. Legi paing pon wage kliwon ya, betul. Itu ada 5 hari dalam satu pasar. Di Jawa sistem itu masih dipakai. Saya tahu ini bahwa itu tidak apa ya, eksklusif hanya orang Jawa yang pakai, karena kebetulan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, 2 atau 3 tahun yang lalu ketemu lagi ada project dengan British Council, ketemu sama orang Turki namanya Bora. Bora. Bora ngobrol sama saya sambil dia ngerokok, saya nggak ngerokok. Dia ngerokok gitu sambil istirahat ngobrol. Nah, ngobrol ternyata di Turki juga pakai pasaran ya. Jadi 1 minggu tuh nggak 7 hari, tapi ada begitu. Walaupun bukan apa ya, tidak secara nasional, tapi mereka punya kebudayaan itu. Jadi ada, loh kok lucu ya, Jawa sama Turki kok ada samanya gitu. Karena ternyata itu bukan sesuatu yang unik per daerah, tapi memang ketika orang punya siklus dagang, karena kan kalau jualan tiap hari gitu, barangnya habis nunggu nyetok dulu gitu kan ya. Jadi kalau 7 hari kelamaan, nah, ada yang punya siklus dagangnya itu 5 hari secara umum ya, umum. Tapi kalau 5 hari nggak cukup, biasanya malah siklus dagangnya 10 hari ada. Em, itu ada di Jawa masih seperti itu, Turki masih ada seperti itu di sebagian kecil, Afrika juga ada masih seperti itu. Jadi itu tidak unik di Jawa saja. Cuman mungkin uniknya di Jawa itu masuk dalam sistem kalender, itu yang jadi unik ya. Jadi kita punya sistem kalender Jawa yang akhirnya crossover dengan kalender yang Babilonia yang 7 hari itu ya, yang diadopsi sama orang di seluruh dunia sekarang. Itu jadi ada selapanan 7 kali 5 ya, 35 hari. Pasar katanya dari bazar, pasar ya, market ya. Ini aksaranya kayak Arab tapi ini Persian ya. Bazar, karena dia Persia punya akar kata Proto-Indo-European, dari 2 kata ternyata, banyak dari ven, west, jadi berdagang, dan quail, itu bergerak ke suatu tempat. Jadi cognizance-nya ya vendor cycle. Jadi basically apa sih? Angkringan, pedagang yang ada rodanya gitu. Ya, jadi atau siklus perdagangan. Ya, gitu. Itu pasar. Nah, jadi pasar itu ada bendanya tapi juga bisa dilihat sebagai penanda waktu. Jadi apa? Masyarakat itu punya kesepakatan mau setiap berapa hari sekali nih ngumpul di pasar buat berdagang gitu, basically ya. Nah, selain pasar yang dari Persia, ternyata juga ada jam. Kalau bahasa Arab nih bacanya kam ya, apa hurufnya, tapi ini karena Persia itu dibacanya gam. Gam artinya langkah, step ya. Punya Proto Indo-European juga, artinya pergi. Sehingga cognizance-nya itu ya sesederhana go atau jam. Di Malaysia juga kita pakai jom kan ya. Bahasa Malaysia ada jom, 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 ayo, ayo pergi, pergi. Jadi jam itu basically stepnya, langkah-langkahnya. Jadi dalam satu hari ada 24 jam. Berarti ada 24 kali dia melangkah untuk yang jarum besarnya ya. Untuk yang minute and seconds tidak akan saya bahas di sini. Karena ya jadi dari kata kerja melangkah itu dijadikan penanda waktu setiap jam. Jadi
jam demi jam itu ya seperti langkah demi langkah ya. Jadi kita kalau kita refleksikan ulang ya, waktu itu ya seperti kita berada dalam sebuah perjalanan ya. Jadi berjalan tidak hanya dalam lingkup ruang space, tapi juga lingkup waktu, ruang waktu. Jadi kita ketika kita melakukan perjalanan itu yang kita perginya itu tidak hanya melintasi ruang, tapi juga melintasi waktu itu. Jam itu ternyata sedalam itu maknanya. Dan ya saya jadi dengan ngulik pasar dan jam, saya menemukan ternyata banyak trace atau artefak ya, kata yang berasal dari Persia. Jadi Indonesia tuh menyerap banyak sumber ya ternyata. Jadi dari daerah ada, terus yang ya selain akar kata utamanya adalah Proto-Austronesia, kita serap dari Arab, kita serap dari India, kita serap dari Persia, ini saya baru paham. Hokkien jelas banyak, apalagi Portugis ya, macam-macam. Ya, Belanda, Inggris ya, banyak sekali. Gitu, mungkin gitu aja untuk Petrikor kali ini. Selamat tahun baru 2026. Semoga tahun baru ini jadi momentum untuk kita berjalan lebih bersemangat lagi ya. Jom. Yuk, jom. Oke. Gitu aja. Sampai jumpa di Petrikor yang selanjutnya. Jadi mungkin habis ini statistik lagi ya. Bear with me, oke? Bye-bye.